Gimana, udah siap ya? Kita mulai untuk kuliah kita di pertemuan ketiga kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di pertemuan pertama, kedua, itu materinya lebih ke konseptual ya. Jadi bagaimana cara atau teori-teori atau konsep-konsep yang terkait dengan pentest ataupun network pentest itu sendiri. Termasuk kemarin kita sudah ngediskusi tentang framework-frameworknya atau standar-standar yang digunakannya seperti apa. Berikut dengan fase-fasenya. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan coba melakukan setting terhadap lingkungan pengujian atau lingkungan penilaian atau assessment yang akan kita gunakan. Jadi biar nggak pusing ya teman-teman di sini semuanya, biar kalian nggak pusing, kita samakan saja untuk sistem operasi yang akan kita gunakan. Nah, tapi sebagai catatan di sini, jangan dijadikan OS ini itu sebagai patokan, oh nanti setelah lulus, setelah kerja tetap pakai ini misalkan gitu ya. Ya enggak gitu loh. Jadi teman-teman mau pakai OS apapun sebenarnya nggak ada masalah, itu hanya sekedar kalau saya bilang sih objek doang ya. Yang penting teman-teman tahu logiknya seperti apa, konsepnya bagaimana, kemudian environment assessment-nya seperti apa. Ya, itu yang paling penting. Masalah tools, kemudian masalah OS, itu bisa belakangan. Karena nanti teman-teman akan ketemu beberapa OS yang mungkin lebih powerful dibandingkan dengan yang kita gunakan. Nah, tapi untuk kesepakatan kita, di kelas ini, kita gunakan OS Kali Linux saja ya, yang sudah apa ya, yang sudah terkenal gitu ya. OS hacking itu pasti orang jawab Kali Linux. OS untuk belajar security Kali Linux gitu kan. Itu udah jadi apa ya, sudah nggak asing lagi lah gitu ya. Jadi kita gunakan ini saja. Kemudian juga kenapa saya menggunakan Kali Linux, supaya nanti teman-teman kalau eksplorasi nanti di kosan atau di rumah nantinya itu banyak banget tutorial-tutorial ataupun how to, cara penggunaan Kali Linux ini itu pabalatak gitu ya. Kok pabalatak ya? Banyak banget tutorial-tutorialnya. Jadi teman-teman bisa cari tutorial Kali Linux itu, mau di googling, mau di YouTube, mau di manapun, itu banyak banget. Ya, jadi kita gunakan Kali Linux saja. Oke, nah untuk download Kali Linux, teman-teman tinggal nih ya, akses ke websitenya ini. Sebentar, saya coba cek ya. Kalau nggak salah dia punya versi terbaru itu 2024. Nah, ini ya, www.kali.org. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal download. Nah, cuman hati-hati bagi teman-teman yang belum pernah megang Linux atau teman-teman yang belum pernah kenal Linux atau nyentuh Linux, itu kadang-kadang gampang-gampang susah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah kebiasaan, udah terbiasa, udah nggak ada masalah sih harusnya. Nah, untuk instalasinya sebenarnya banyak. Kali itu dia menyediakan berbagai macam apa ya, format lah ya. Mau image-nya, mau VM-nya, file VM-nya, jadi nggak perlu install lagi, tinggal pakai. Mau yang apa, arsitekturnya ARM, kemudian di mobile. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat ya video-video di short atau di IG, ada orang yang
make Kali Linux tapi di handphone, di smartphone. Ya, itu bisa, tapi nggak semuanya ya. Jadi ada beberapa prerequisite-nya. Ya, ada di cloud, container dan seterusnya. Ya, nah tapi teman-teman di sini bisa gunakan dua saran saya. Yang pertama, pakai installer image-nya. Jadi kalau installer image ini nanti teman-teman akan dikasih file ISO-nya. Nah, hati-hati sekali lagi, perhatikan arsitekturnya, mau yang 64 bit atau 32 bit tergantung dari OS yang teman-teman ingin gunakan. Ya, sekali lagi perhatikan. Jadi kita sepakati saja kita akan gunakan yang 64 bit ya. Jadi nanti ketika teman-teman download itu yang 64 bit. Dan nanti PR-nya di rumah atau setelah kuliah ini selesai, teman-teman download, install di laptop teman-teman, dan minggu depan laptopnya mohon dibawa semua. Jadi jangan ada yang nggak bawa. Nanti kita akan belajar sambil mencoba. Ya, tapi di lingkungan lokal ya. Ingat sekali lagi ya, bukan di lingkungan pabrik yang notabene di sana itu banyak jaringan-jaringan milik orang lain. Ya. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Nah, tinggal di download ini, nanti setelah ISO-nya itu terdownload, nanti teman-teman tinggal buka VMware, boleh, silakan. Yang mau pakai VirtualBox juga silakan. Jadi tidak ada harus ya. Tapi kalau pengen sama dengan saya biasanya pakai VMware, bukan endorse ya, pakai VMware. Nah, kalau misalkan teman-teman punya ISO-nya, tinggal pilih create new virtual machine. Ya. Nah, kemudian nanti tinggal dipilih filenya, file ISO-nya misalkan, mana ya ISO ya? Kayaknya udah dihapus deh. File ISO. Oke, ini contohnya aja ya. Ini contohnya aja, misalkan Ubuntu. Ya. Kemudian tinggal next. Lokasinya mau disimpan di mana? Saran saya jangan di C ya. Pindahin. Kalau defaultnya di C, silakan dipindahin ke folder atau drive yang lain ya. Itu saran aja. Supaya nggak ini. Kemudian jumlah prosesornya diisi. Kemudian ya 2 lah ya. Taruh 2 lah biar lancar. Kemudian untuk memorinya defaultnya sih 4 GB. Ya, defaultnya ini ada tanda panahnya ya, atau segitiga ini. Ada kuning, ada hijau, ada biru. Jadi direkomendasikan itu yang warna hijau. Ya, jadi teman-teman boleh pakai yang direkomendasikan 4 GB, atau misalkan laptop, Pak, laptop saya RAM-nya cuma 4 GB, Pak. Ya, mangga pakai yang 2 GB. Cuman running sih running gitu ya. Cuman mungkin setelah pemakaian mungkin 10-15 menit ke atas itu akan kerasa agak nge-lag kayaknya ya. Jadi gunakan yang rekomendasi atau bisa lebih gitu ya. Atau maksimumnya 13,5 nih. Misalkan. Oke, tinggal di drag and drop aja nih. Drag and drop, tinggal geser-geser aja. Ya. Kemudian kalau sudah next, kita pakai NAT networknya. Nanti akan saya jelaskan bedanya NAT, bridge, kemudian host only, ya. Kemudian ininya input output controllernya ya. Pakai yang rekomendasi aja, recommended aja pilih. Kemudian disknya pakai SKC. Terus ini kita pilih create new virtual disk aja. Ya, terus maksimumnya ini 20 rekomendasi. Nah, teman-teman bisa taruh 40 ke atas lah. Ya, nanti kita akan banyak soalnya kita akan banyak menggunakan dan melakukan instalasi berbagai macam tools juga yang tidak disediakan oleh Kali Linux. Oke, kemudian buat yang
space laptopnya terbatas, pilih yang single file juga nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman laptopnya itu, Pak, saya laptop hard disknya 2 tera, Pak, SSD misalkan, wih, itu bisa pilih yang ini. Ya, jadi gampang nanti dipindah-pindahin ya. Oke, misalkan saya taruh 40 tadi ya, misalkan. Nah, ini kita next aja. Oke, kalau sudah finish ya. Nah, ini apa resume-nya, konfigurasi yang sudah kita isi, kita tentukan tadi untuk VM-nya. Nah, kalau sudah tinggal finish, nanti akan muncul profilnya di sebelah sini, di dalam My Computer ini. Ya, sesuai namanya tadi. Nah, kalau sudah tinggal klik misalkan Ubuntu Server misalkan. Nanti dia akan muncul seperti di depan, tinggal di power ya. Klik tombol power yang di sini atau yang di atas ini nih. Ya, nanti ikuti langkah instalasinya. Oke. Ya, itu kalau pakai ISO. Nah, tapi kalau teman-teman ingin pakai download file VM-nya, nah ini nggak perlu apa namanya, nggak perlu install apa konfigurasi ya, nggak perlu konfigurasi dari awal tadi di VM-nya. Nah, ini kita misalkan, Pak, saya pakai VirtualBox, ya silakan download file VirtualBox-nya. Nah, kemudian kalau pakai VMware, tinggal pilih yang VMware. Ya, nanti dia akan download file VMware yang sudah di zip. Nah, kalau misalkan sudah di zip, sebentar. IDM. Perasaan kemarin saya pernah download. Oh, itu di laptop ya. Ya, pokoknya teman-teman tinggal download file ini. Kemudian sebentar, saya cek dulu masih ada nggak ya file zip-nya. Zip. Oh, ini ISO. Kayaknya nggak ada lagi ya. Oh, ini nih ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ekstrak file zip tadi, yang 7-zip-nya, nanti akan muncul kayak ini. Ya, beberapa file-file VMware-nya. Nah, nanti kan ada VMDK nih. VMX sama VMDK ya. Nanti kita cek dulu ya. Nah, nanti di VM-nya, teman-teman pilih open virtual machine. Jangan create new virtual machine. Ya, yang pilih yang open a virtual machine. Nah, kemudian pilih ini ya, Kali Linux. Nah, pilih yang VMX-nya. Ya, pilih yang VMX-nya, kemudian di open. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Tinggal di play aja. Lebih simple sebenarnya, cuman kalau download si VM-nya ya
dia istilahnya itu apa ya? Teman-teman nggak bisa aja sih sebenarnya, nggak ada masalah ya. Jadi kita bisa setting edit virtual machine-nya. Misalkan defaultnya memorinya dikasih 4 GB ya, tinggal naik turun aja ya, seperti itu. Oke. Nah, yang lebih keren ya wis gitu ya. Kalau download yang versi VM-nya atau yang file VirtualBox-nya, teman-teman nggak perlu instalasi ketika di play. Misalkan yang ini ya. Ini kita hapus dulu deh. Yang Linux ini misalkan. Nah, kalau langsung di play, nanti dia langsung masuk ke OS Linux-nya. Jadi nggak perlu lakukan instalasi dari awal. Oke, tunggu sebentar ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, di chat aja ya. Tinggal di chat aja. Oke, untuk default username passwordnya nanti itu kali, username-nya kali, passwordnya kali. Ya, itu secara defaultnya. Kalau saya sih sudah dirubah ya. Pakai password yang paling aman, yang paling panjang. 123. Tapi jangan diterapin di project teman-teman ya, awas ya. Ini buat uji coba, buat apa namanya, uji coba aja. Oke, untuk lebih detailnya cara instalasinya teman-teman silakan cari aja di YouTube. Itu banyak banget kok ya cara instalasi dari Kali Linux misalkan, itu banyak banget orang yang bikin. Jadi tinggal di searching aja. Ikuti cara-caranya. Nah, cuman hati-hati nanti versinya ya. Versi Linux itu sekarang itu dia di 2024.1 ya, itu yang terbaru. Pak, saya harus pakai yang berapa, Pak? Boleh, silakan, beda sama aja gitu ya. Pakai yang terbaru lah saya sarankan ya. Kalau saya sih udah terlanjur nginstal yang 2023-4, ya udah saya pakai yang itu aja, tapi sama aja ya, nggak nggak ada bedanya lah ya, nggak terlalu signifikan kok. Oke, nah sekarang kita akan kenalan dulu nih dengan environment dari Kali Linux-nya ya. Ini udah, nanti teman-teman tinggal instalasi. Nah, yang pertama itu dasar-dasarnya. Yang pertama, kadang ada, kalau zaman dulu ya, kalau misalkan teman-teman download Kali yang zaman dulu lah gitu ya, itu username-nya itu root, kemudian password-nya tor, tanpa titik ya. Ini username-nya, ini password-nya tanpa titik. Oke. Nah, tapi kalau yang beberapa itu yang download via filenya, file virtual machine-nya, itu Kali, username-nya kemudian password-nya Kali. Nanti dicari aja di dokumentasinya ya, di website Kali Linux-nya. Oke. Nah, di sini biasanya nanti teman-teman itu akan diminta untuk apa ya? Memasukkan password baru ya.
memasukkan password baru. Ini yang saya bilang tadi. Oh ya, pakai terminal ya. Terminalnya itu ini. Ya, ya, passwd. Perintahnya adalah passwd. Bentar. Ya, jadi teman-teman yang tadi passwordnya Tor mau diganti password, jangan Tor pengen apa misalkan pengen bulu kutuk misalkan, ya silakan gitu ya. Pengen Asep Kobra misalkan, monggo silakan. Silakan aja sesuai dengan keinginan teman. Tapi jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Oke, saya sudah ganti ya password saya pakai yang tadi ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan menampilkan IP address di interface card yang ada di komputer atau di VM kita. Nah, perintahnya kita bisa gunakan ifconfig. Jadi ada dua nantinya. Ya, jadi untuk melihat detail atau detail konfigurasi dari interface yang kita miliki, kita bisa gunakan perintah ifconfig. ifconfig. Kalau di Windows apa? ipconfig. Ini sering ketukar nih kadang-kadang. Ya, ini ifconfig. Ya, kalau di Linux, kalau di Windows, di command prompt itu ipconfig atau ipconfig. Oke, nah ada dua interface biasanya secara default. Ya, ada ETH0, ada LO. Nah, ETH0 ini adalah interface fisiknya. Dalam tanda kutip ya. Jadi anggapannya kita sudah punya komputer fisik nih. Nah, ETH0 itu adalah interface fisiknya yang terkoneksi langsung ke kabel jaringan. Nah, IP dari interface itu adalah ini 192.168.15.139. Netmasknya dia kelas C ya, prefix 24. Nah, broadcastnya sekian. Ini detailnya ya, IP versi 6-nya. Ya, kemudian ini adalah MAC address-nya. Kemudian ini juga status dari interface-nya, ada up. Nah, kalau misalkan teman-teman ketik ipconfig ifconfig, kemudian cuman ada LO doang. LO ini adalah loopback, IP loopback. Ya, itu adalah IP diri kita sendiri, si mesinnya itu sendiri. IP-nya yang terkenal itu adalah 127.0.0.1. Nah, kalau diketik ifconfig cuman ada ETH0, kemudian ETH0-nya nggak ada, cuman ada loopback-nya. Nah, teman-teman jangan panik. Jadi jangan panik ya. Itu kemungkinan ETH0-nya statusnya adalah down. Jadi tugas teman-teman adalah melakukan up terhadap interface 0 ini, ETH0 ini. Gimana perintahnya? Cari sendiri. Googling. Yang paling gampang itu sebenarnya teman-teman bisa pakai tombol sakti ya di Linux itu ya. Yaitu tombol tab. Ya, tab itu dia akan menampilkan seluruh opsional opsi atau opsi-opsi atau perintah-perintah setelahnya ya, setelah misalkan ada perintah ifconfig nih. Nah, setelahnya itu apa? Daftar-daftar perintahnya atau daftar-daftar opsinya. Nah, teman-teman tinggal pencet tab. Ya. Nanti akan muncul tuh ada dua opsinya setelah ini. Teman-teman bisa gunakan ETH0, bisa gunakan LO. Nah, teknik ini atau cara seperti ini bisa teman-teman terapkan di berbagai macam perintah yang lain ya, tidak hanya di ifconfig doang. Catat ya. Ini kalau terkendala, teman-teman bisa pakai cara seperti ini. Kemudian karena kita ingin membuat atau mengganti status ETH0 itu menjadi up, dari down ke up, maka kita pilih ETH0 dulu, tab lagi, itu banyak tuh. Ya. Nah,
Teman-teman pilih apa kira-kira? Kan tadi statusnya awalnya down. Nih, down nih. Shutdown interface. Kita ingin up kan? Nah, maka kita pilih yang up. Kita aktifkan lagi si interface itu. Kemudian kita pilih up. Ya, udah selesai. Ya, enter. Oh, pakai sudo ya, jangan lupa. Oke. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul ETH 0-nya dan statusnya menjadi up. Barulah bisa digunakan. Ya, perhatikan IP address-nya. Nah, karena tadi di awal kita setting si network-nya itu pakai NAT, maka IP address yang didapatkan oleh interface ETH0 ini adalah IP address yang satu jaringan dengan IP address atau kelas network di komputer fisik kita, di jaringan fisik kita. Ya. Nah, jadi contohnya kali ini dia IP-nya 15.139. Nah, komputer saya yang saat ini diinstal VM ini itu juga ada di network 15. Ya, jadi dia akan menggunakan sorry, kebalik. Itu bridge. Sorry. Itu bridge. Tapi NAT itu dia membuat satu kelas IP sendiri. Ya, kelas ini dia berbeda dengan kelas yang ada di jaringan fisik atau jaringan nyata di dalam rumah saya gitu ya. Jaringan realnya gitu. Karena di jaringan real saya itu IP networknya itu di 2 titik sekian. Yang ini kan 15 nih. Nah, dia punya alamat jaringannya di 15. Khusus di VM. Oke. Nah, tapi nanti bisa kita connect terhubung ke komputer kitanya. Seperti itu. Tadi ada caranya. Oke. Nah, ini untuk yang basic of EF config-nya ya. Ini untuk yang EF config. Nah, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ingin merefresh ya istilahnya itu merefresh si Ethernet ini atau interface ini, tinggal ketikkan service networking restart aja. Nanti semuanya akan di shutdown, kemudian otomatis up lagi. Nah, kemudian untuk melihat detail dari Linux yang kita gunakan. Nah, kita bisa gunakan perintah uname -a. Oke, kita perintahkan uname -a. Nah, saya gunakan Linux kali versi 6.6.9 AMD 64. Kemudian ini dibuatnya di tahun 2024 bulan 1 tanggal 8. Dia pakai arsitektur 64 bit ya, x86. Ya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan perintah uname -a. Nah, kalau sudah nanti akan muncul halaman atau desktopnya. Ya. Jadi akan muncul desktop mana dia. Nah, saya minimize dulu. Ya, ini tampilan desktopnya. Teman-teman bisa kostumasi apapun, misalkan ganti background yang sudah disediakan. Ya, sama halnya kayak Windows lah. Kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman saya kuliah dulu itu, waduh, ini Linux itu benar-benar bikin stres lah. Bagi pemula tapi ya, bagi pemula yang mau nyoba ke Linux. Tapi sekarang itu udah hampir sama kayak Windows. Ya, lu bisa ganti kok framework sih.
bukan background, template-nya ya, apa namanya, appearance-nya lah istilahnya ya. Mau yang dark atau yang putih, itu bisa, background-nya juga bisa diganti-ganti. Oke, silakan itu mah untuk masalah itu silakan. Nah, tapi yang paling penting adalah teman-teman lihat untuk mencari menu di dalam Kali Linux itu ada di sebelah kiri atas. Nah, sorry, ini di bagian application. Ya, ada di application. Nah, ini adalah semua menu-menu yang tersedia di dalam Kali Linux. Nah, jangan heran di Kali Linux itu tidak ada, atau ketika lihat menunya itu hampir 95% itu semuanya adalah bagian-bagian yang terkait dengan fase-fase atau teknik-teknik serangan ataupun yang ada di dalam uh, red team ataupun blue team lah ya gitu ya, serangan ataupun pertahanan. Ya, ada information gathering, kemudian di dalamnya ada toolsnya apa saja itu ada semua di sini. Ya, jadi enaknya Kali Linux itu kenapa sangat favorit ya digunakan untuk orang-orang yang baru mulai belajar, dan bahkan beberapa uh, orang yang sudah mahir pun, yang sudah advance pun masih menggunakan Kali Linux. Ya karena di dalamnya itu sudah tersedia ratusan tools, ya bahkan sampai ribuan kayaknya enggak deh. Ya, ribuan tools yang ada di sana. Ya, jadi kita tinggal pakai aja. Oke. Seperti itu. Kita masih belum bicara penggunaan toolsnya. Ya, sekali lagi, cara gunain tools teman-teman yang harus eksplorasi sendiri. Nanti saya akan jelaskan fase-fasenya seperti apa dan cocoknya menggunakan apa saja. Oke, kemudian, nah, ini kita bisa lihat di terminal semua list tools dan utility yang ada di folder USR ya, USBin atau USR share ya. Kita coba dulu, kita cek ya, CD atau langsung ls min a user, kemudian share. Kita coba cek share dulu ya. Nah, ini tools-tools yang tersedia. Ya, ya teman-teman bisa gunakan ini. Yang tersedia nih, PHP-nya sudah 8.2 misalkan gitu ya. Belum berbagai macam tools kayak pipa, pipeware, DNS map, DNS enum, ya, Ethercap ini tools zaman dulu ya. Sekarang itu sebenarnya yang terkenal itu Wireshark ya. Tapi kalau yang versi CLI itu biasanya masih menggunakan Ethercap. Kemudian banyak banget lah pokoknya toolsnya. Gak mungkin dicek satu-satu ya. Nah, tuh perintahnya teman-teman bisa gunakan ls. Jadi ls itu sebenarnya perintah untuk menampilkan kalau di Windows itu dir ya. Dir, jadi menampilkan file dan folder ataupun directory yang ada di dalam sebuah komputer. Ya, tapi kalau ditambahkan opsi A, maka dia akan menampilkan oh iya benar. Nah, dia akan menampilkan semua L ya. Oh, AL ya. Kalau A itu semua file-file yang di hidden juga ditampilin. Ya, tapi kalau AL itu lebih lengkap berikut dengan detail-detail dari atau informasi dari si file-file tersebut. Ya, termasuk hak aksesnya, kemudian juga penggunanya siapa,
pemilik si folder ini dan seterusnya. Oke, itu untuk penggunaan LS ya, untuk melihat seluruh tools yang ada. Terlepas dari yang kita nggak ada tools di sini, nanti tinggal teman-teman bisa install secara manual. Nah, kemudian setelah pertama kali install dan berhasil dan muncul desktop itu, cek dulu IP-nya dapat apa enggak, kemudian cek dulu internetnya connect atau tidak, pakai ping aja, ping ke 8888 8.8.8.8 atau ke ping misalkan facebook.com dan seterusnya lah gitu ya. Kalau replay oke, udah aman. Nah, sekarang teman-teman harus lakukan update dulu. Ya, jadi semua aplikasi-aplikasi yang ataupun service-service yang ada saat ini itu atau di repositorinya itu kita bisa update isinya. Ya, jadi kalau misalkan di repository itu ada yang terbaru nih, misalkan versinya. Nah, yang kita kan masih versi lama nih. Kita update dulu repositorinya, baru nanti di-upgrade. Ya. Nah, perintahnya kita gunakan apt update apt get update. Biasanya sih pakai sudo ya. Sudo apt get update. Ya, tinggal ditunggu aja tuh proses updatingnya. Ya, kalau misalkan pertama kali install kayaknya bakal lama sih. Ya. Apalagi upgrade-nya lumayan lama karena dia harus install dulu, install juga kan ke dalam OS ini kan. Ini baru update doang, update dari repository ya ke dalam yang repository yang ada di dalam kali Linux kita. Nah, nanti kalau setelah selesai update tuh udah beres tuh kan. Nah, kalau sudah beres, nanti berikutnya kita tinggal upgrade pakai perintah ini nih, apt get upgrade. Ya, nah baru nanti akan diinstal satu persatu tuh sesuai dengan versi-versi yang terbarunya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian log. Ya, log itu kita bisa buka juga nih. Kita bisa lihat log-log yang ada di dalam atau aktivitas-aktivitas yang terekam dalam log di Kali Linux. Karena log ini penting juga nih buat teman-teman kalau terjadi trouble misalkan ya. Nah, itu ada aplikasinya sebenarnya. Ya, posisinya ada di application, menu application, usual application, kemudian utilities, nanti di dalamnya ada log. Kita cek ya, ada nggak kalau yang di versi terbaru ini. Application, usual application, nggak ada ya, sebentar. Oh, ini nih. Usual application, kemudian tadi apa lagi? Utilities ya. Log. Ya kan utilities ya. Sebentar saya cek ulang. Iya, utilities, tapi kok dia nggak ada lognya ya? Saya cari log atau cari di sini coba ya. Log
Kayaknya di versi yang terbaru nggak ada deh aplikasi lognya. Aplikasi aksesoris, cherry tree graphic, internet orders, programming. Mungkin di sini sistem tools deh, coba cek dulu satu-satu. Nggak muncul. Sistem monitor. Sistem monitor itu dia kayak task manager kalau nggak salah ya. Tentu kan. Oke, teman-teman bisa cek ya. Bisa cek apa namanya? Cek di dokumentasinya ya, di websnya kira-kira logs itu di mana posisinya atau apa udah berubah atau memang udah dihilangkan, posisinya udah berubah atau apa namanya udah digantikan dengan apa, tools apa misalkan yang lain, nanti tinggal dicek aja. Nah, tentu bisa sharing ya nanti di kelas nanti. Iya nggak muncul. Kita cari di sini. Cyber Linux application in Kali Linux 2023 misalkan. Oke, nanti deh kita akan cek lagi deh ya untuk yang masalah log ini. Kemudian berikutnya konfigurasi dan setup. Nah, ini cara mengaktifkan web ya, service apa aja di web ya. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah ini. Ya, kemudian untuk aksesnya nanti coba dulu di localhost, alamat localhost. Nanti kalau udah muncul kayak ini, itu udah oke. Ya. Nah, ini adalah direktori yang digunakan untuk menambah aplikasi web yang teman-teman bikin itu di HTML. Ya, udah folder var, kemudian ada folder www, kemudian ada HTML. Ya, bisa ditambahkan di sini nanti. Ini akan kita coba juga nanti di kelas. Kemudian untuk mengaktifkan SSH atau Secure Shell, perintahnya install dulu SSH-nya kalau belum terinstall. Kalau sudah terinstall, ya udah. Ya kita tinggal enable SSH-nya dengan perintah systemctl enable SSH. Nah, sekali lagi kalau teman-teman menemukan error, coba gunakan sudo dulu di awal. Ya, coba gunakan sudo dulu di awal. Nah, kalau sudah di-enable SSH-nya, baru service-nya dijalankan. Ya, seperti itu. Karena beberapa service itu harus menggunakan sudo. Ya. Ini FTP. Ya, cara instalasinya FTP. Kita juga akan pakai nanti FTP buat melihat apa namanya komunikasinya nanti ya seperti apa. Kemudian ini cara tadi mah cara installnya. Kemudian ini buat konfigurasinya. Ya harus ada yang di misalkan apa namanya edit konfigurasi, file konfigurasinya itu ada di ini nama filenya. Kemudian menjalankan servisnya tinggal start. Oke. Nah kalau ngeceknya kita cek aja pakai netstat ya. Kemudian ambil port yang 21. Nah, kalau udah muncul 21 itu udah running ya si FTP-nya. Kemudian software management, nah teman-teman bisa lihat di sini tadi ya.
Ada apt-get itu kalau CLI, tapi kalau by aplikasi itu ada nih kayak gini. Oke, nah ini slide-nya nanti teman-teman bisa download di e-learning ya. Silakan baca list-list tools yang kita gunakan. Kurang lebih seperti ini, mungkin ada tambahan lain atau yang dan seterusnya, nanti kita akan lihat sambil berjalan aja. Ya, sesuai dengan fase-fase network pentest-nya. Oke, untuk latihan di rumah teman-teman tadi install dulu Linux-nya di laptop, kemudian boleh coba-coba tools-toolsnya ya untuk setiap fase-fase pentestnya. Masalah nggak bisa, masalah salah, masalah benar atau gimana pun nantilah gitu ya. Yang penting teman-teman coba dulu, dapat dulu feel-nya di Linux ini ya, supaya nanti nggak pusing ketika kita akan mencoba di kelas nantinya. Oke, itu aja ya untuk materi kuliah kali ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan juga bisa memahami apa yang disampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan. Tapi kalau tidak ada, ya bisa hubungi saya di e-learning nanti di chat di sana atau via chat juga WA, silakan untuk nanya-nanya trouble-nya bagaimana dan seterusnya. Oke, cukup ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.